Apakah teman-teman pernah mengalami pikiran acak yang datang secara tiba-tiba? Pikiran itu terkadang cenderung negatif dan merusak dan juga mengganggu semangat untuk kita menjalani hari-hari. Jika pernah, mungkin teman-teman semua mungkin mengalami kondisi yang bernama ruminasi. Halo, nama saya Edwin Fernando, dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan keadaan yang saya alami sejak lama dan sempat menghilang. Namun belakangan ini kembali lagi, dan gejala ini pernah membuat saya berhenti kuliah, mengurung diri, dan beberapa kali takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Memang agak parah. Keadaan itu adalah ruminasi. RUMINASI. Apa itu ruminasi dan apa penyebab dari ruminasi dan bagaimana cara saya mengatasi ruminasi dan pada akhirnya berdamai hingga sekarang. Itu semua akan kita diskusikan pada video kali ini. Tapi sebelum itu teman-teman, jika berkenan silakan like video ini, share, subscribe, karena itu membantu video saya untuk direkomendasikan oleh algoritma YouTube, dan itu saya ucapkan terima kasih. Mari kita mulai dengan membahas apa yang dimaksud dengan ruminasi itu sendiri. Secara singkat, ruminasi adalah kegiatan memikirkan sesuatu yang negatif, berusaha untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, seperti kejadian buruk masa lalu, mencemaskan masa depan, atau berusaha memprediksi yang akan terjadi secara berulang-ulang tanpa akhir. Singkatnya, ruminasi adalah keadaan di mana kalian memikirkan sesuatu tanpa henti, yang dalam artian terus berulang meskipun hal tersebut tidak bisa diubah atau dikendalikan. Misal kalian pernah ditolak cewek gitu, cinta kalian ditolak, dirobek, dirabik-rabik, dicampakkan. Kemungkinan besar otak akan mengulang setiap detail kejadian tersebut, entah dari cara kalian bernafas, ekspresi cewek yang menolak kalian, lokasi atau perasaan kalian saat itu. Otak kalian akan terus-menerus mengulang kejadian itu dan berusaha menemukan cara terbaik untuk memperbaikinya. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, ruminasi ini terkadang datang dan tidak kita sadari. Namun, poin penting yang harus kalian ketahui adalah kebanyakan masalah itu sebenarnya tidak bisa diselesaikan. Semua yang kita pikirkan selama kita mengalami ruminasi itu kebanyakan, ya hampir 90% masalah yang tidak bisa diselesaikan dan sebenarnya tidak perlu untuk dibahas atau difikirkan gitu. Misal seperti ditolak cewek, kita sedih dan frustasi, tentu karena perasaan yang kita miliki tidak diterima. Itu kan hal yang tidak bisa kita ubah karena kejadian itu sudah lama berlalu. Namun, otak tidak tahu itu. Memang otak ini agak susah gitu, men-scan atau mencari referensi dunia nyata dan secara terus-menerus mencoba mengulang kejadian itu dan berusaha menyelesaikannya. Sampai akhirnya kita merasa gelisah, kesal, dan marah. Marah itu ditujukan pada diri sendiri karena merasa bersalah atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang padahal sudah lama berlalu. Memang ini masalah yang serius dan harus kita waspadai karena bisa menyerang kapan saja dan tidak kita sadari. Saya sendiri terkadang masih sering terkena ruminasi, entah itu tentang kuliah, keluarga, atau bahkan kejadian dahulu yang sudah lama berlalu. Pikiran itu secara tiba-tiba menyerang dan ya cukup menyita waktu teman-teman. Untuk saya sendiri, terkadang sekitar 10-15 menit, meskipun hanya sebentar, namun jika setiap hari, cukup membuat fokus dan pikiran terganggu untuk jangka panjang. Dan tak jarang mengakibatkan kesulitan berinteraksi dengan orang lain, karena pikiranku melayang kemana-mana dan pikiran itu hampir semuanya 100% negatif. Untuk cara mengatasinya kita akan bahas pada sesi selanjutnya, namun untuk sekarang kita akan membahas poin yang kedua, yaitu penyebab ruminasi. Penyebab-penyebab ruminasi itu ada banyak, namun saya akan mencoba untuk merangkum di sini beberapa poin yang setidaknya saya alami sendiri penyebab dari ruminasi.
Nomor 1 yaitu meyakini kalau masalah itu bisa diselesaikan. Dengan meyakini kalau masalah itu bisa diselesaikan akan meningkatkan resiko kita terjebak dalam ruminasi, teman-teman. Apalagi jika kita meyakini bisa menyelesaikan masalah yang sudah berlalu begitu lama dan jelas-jelas masalah itu tidak bisa diselesaikan. Saya terkadang saat terkena ruminasi selalu memikirkan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hampir setiap saat saya mengalami ruminasi selalu memikirkan masalah yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan atau terkadang tidak bisa saya kendalikan. Seperti menyesali kenapa dulu tidak belajar lebih rajin pas SMK. Mungkin saya tidak akan sebodoh sekarang. Padahal itu sudah lama berlalu dan ya tidak bisa diubah gitu. Penyebab nomor 2 yaitu terlalu perfeksionis. Sebenarnya sih tidak masalah gitu. Benar sih, nggak ada masalah. Jika teman-teman ingin menjadi atau sudah menjadi orang yang perfeksionis. Namun yang menjadi masalah adalah menjadi perfeksionis terhadap masalah yang sekali lagi saya ingatkan tidak bisa diselesaikan, teman-teman. Karena yang akan terjadi adalah perputaran ruminasi yang tiada henti. Ini sebenarnya sedikit tricky karena perfeksionis bisa bermanfaat dalam berbagai bidang, namun tentu tidak untuk ruminasi, teman-teman. Mencari kesempurnaan dan berusaha menentukan solusi untuk masa lalu dan masalah yang jelas tak ada solusinya tentu bukan kegunaan dari perfeksionisme. Ditambah lagi kan biasanya isi otak orang perfeksionis berusaha untuk memperbaiki atau membuat sesuatu sesempurna mungkin. Yang tentu dari gejala ini aja udah tahu gitu kan, perfeksionis itu lebih gampang terkena ruminasi. Karena ini yang menyebabkan orang-orang perfeksionis lebih mudah terkena ruminasi karena berusaha untuk memperbaiki atau membuat sesuatu sesempurna mungkin. Dan akhirnya saat sesuatu itu tidak sempurna, yang mana pada kenyataannya tidak ada yang sempurna di dunia ini, maka orang perfeksionis lebih mudah dan cenderung gampang untuk terjebak dalam ruminasi. Jadi buat orang-orang perfeksionis di luar sana, hati-hati karena kalian lebih besar kemungkinan untuk terkena bahkan terjangkit ruminasi. Poin nomor 3, poin berapa ini? 1, 2, dan poin 3. Terlalu berharap. Ya, sekali lagi, jika kita terlalu berharap pada sesuatu, kita jadi ketergantungan. Jika kita menaruh harapan kepada sesuatu, benda, orang, keadaan, komunitas, kita akan bergantung. Kemungkinan besar, jangan munafik, kita pasti akan bergantung pada orang. Ditambah lagi, jika kita ketergantungan dan kita meluangkan waktu dan usaha lebih, udah ngasih waktu dan usaha lebih nih, pada saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan, maka kita cenderung menyalahkan diri sendiri, dan kondisi ini juga akan rentan dihinggapi oleh ruminasi, karena kita merasa tidak mampu, menyalahkan diri sendiri, dan berusaha mengubah keadaan itu secara terus-menerus di dalam pikiran kita. Sebagai orang yang semasa SD, SMP sering menjadi korban bullying, ya benar, saya menjadi orang yang dulunya waktu SD dan SMP itu sempat menjadi korban bullying seperti verbal, sebatas verbal dan atau tendang mungkin. Karena saya adalah orang yang mencolok, saya overweight, saya obesitas waktu SD dan SMP sampai SMA karena merasakan tidak cakap gitu atau kurangnya rasa percaya diri menjadi faktor pendukung untuk saya terjebak ruminasi. Tambah lagi rasa percaya diri kurang, maka akan mudah untuk terjebak ruminasi. Karena susah untuk mengenali potensi diri dan sekedar menghargai diri sendiri. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Ini poin besarnya yaitu cara mengatasi ruminasi. Ada banyak cara untuk mengatasi ruminasi, atau sebenarnya bukan untuk mengatasi sih, karena ruminasi cenderung susah untuk dihilangkan, namun lebih ke arah berdamai dan tidak terlalu terbawa arus ruminasi gitu. Banyak cara yang ada di luar sana, namun saya rangkum ini dari pengalaman saya sendiri yang sudah saya terapkan selama lebih dari 10 tahun. Setelah trial and error, akhirnya saya mendapatkan beberapa cara, yaitu
Yang pertama, mengalihkan perhatian. Jika kalian menyadari tiba-tiba kalian merenung dan pikiran buruk mulai datang, segera alihkan perhatian dengan melihat sekitar. Entah itu merapikan ruangan, teman-teman, memasak, ngobrol dengan orang sekitar, atau jalan kaki, keliling pekarangan rumah, kebun, atau mendaki gunung, melewati lembah, memotong kambing, membakar rumah, mendoser warga-warga, tidak tahu. Yang penting teman-teman, cari kegiatan, alihkan pikiran. Apapun itu, namun yang pasti usahakan untuk pikiran teman-teman itu terdistraksi dan tidak terlalu fokus dalam ruminasi. Jika kita semakin berusaha untuk menyelesaikan masalah yang datang saat kita terkena ruminasi, maka itu kita sudah terjebak. Yang pastinya akan tambah lagi, dan akhirnya teman-teman kemungkinan besar akan mengalami depresi karena sekali lagi berusaha untuk menyelesaikan masalah yang memang tidak perlu dan tidak bisa untuk diselesaikan. Cara mengatasi ruminasi yang kedua adalah kenali potensi diri. Jika kalian tidak tahu apa potensi diri yang kalian miliki, apa yang membedakan kalian dengan orang lain, dan apa yang menjadi kelebihan kalian, maka besar kemungkinan kalian akan terjebak di lingkaran setan ruminasi, teman-teman. Karena kepercayaan diri yang kurang akan kesulitan untuk menghargai dirinya sendiri. Dalam artian, bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan lingkungan sekitar, bagaimana kita berusaha untuk menghargai orang lain, kalau kita sendiri cenderung dan hampir setiap hari tidak pernah berterima kasih pada diri sendiri dan sekedar menghargai diri kita sendiri. Cara mengatasi ruminasi yang ketiga adalah turunkan ekspektasi untuk menjadi orang yang sempurna. Pada akhirnya kita semua tahu kalau tidak ada yang sebenarnya sempurna di dunia ini. Semua adalah pengulangan dari kejadian terdahulu. Dan originalitas ternyata hanya pikiran semu belaka. Maka mengurangi ekspektasi kalau semua harus sempurna akan meringankan gejala ruminasi. Ingat, meringankan, tidak bisa dihilangkan. Berusaha untuk sempurna adalah bumbu-bumbu yang memacu ruminasi untuk menjadi lebih parah. Karena, sekali lagi, udah kalian berusaha untuk menjadi orang yang perfeksionis, tidak mengenali potensi diri, dan kalian terus berusaha untuk menjadi sempurna. Sangat-sangat triple combo, dan akhirnya kalian akan terjebak dalam ruminasi, pikiran tanpa henti berusaha untuk menyelesaikan masalah yang memang tidak bisa untuk diselesaikan, dan akhirnya kemungkinan besar teman-teman akan mengalami depresi, panic attack, dan kemungkinan besar dalam beberapa kasus, terutama di negara-negara besar, negara-negara maju gitu, seperti Amerika, Eropa, Rusia, Jepang, Korea, di mana potensi diri itu semakin ditekan dengan ekspektasi dari masyarakat yang semakin tinggi, dan masyarakat terus menentukan standar yang semakin tinggi yang terkesan semu dan susah untuk dicapai, maka akan lebih gampang untuk terkena dan mengalami ruminasi tanpa henti. Ruminasi dapat menurunkan produktivitas dan lebih parah lagi menurunkan rasa percaya diri kita dan berakibat buruk pada interaksi kita dengan orang di dalam kehidupan sehari-hari. Jika teman-teman mengalami keadaan seperti yang saya jelaskan tadi, silakan ikuti tips yang saya berikan. Namun jika tidak ada perubahan dan semakin parah, sebaiknya teman-teman konsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Jangan sok jagoan, jangan merasa kalau teman-teman misalnya merasa gitu kalau laki-laki tidak perlu memikirkan masalah mental. Kalau zaman dulu oke lah kita acu tak acu terhadap kesehatan mental. Namun sekarang teknologi sosial media itu semakin membuat kita meyakini dan setuju dengan standar yang semakin tinggi yang seakan-akan semu. Akhirnya, jika kita tidak sanggup untuk mencapai standar itu, maka kita cenderung akan mengalami keadaan di mana kita tidak menghargai diri kita sendiri dan kita kemungkinan besar akan mengalami ruminasi. Jangan merasa sok jagoan, jangan terlalu ignoran terhadap kesehatan mental Anda. Like, share, subscribe jika berkenan. Dan seperti biasa, saya Edwin Fernando dan sampai jumpa. Sehat selalu teman-teman.